Aksi nyata Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Karya ini saya ambil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar PMM sekaligus sebagai karya aksi nyata setelah mengikuti pelatihan tersebut. Topik Merdeka Mengajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kenapa kita menjadi pendidik? Apakah karena suka dengan anak-anak? Karena panggilan jiwa? Apa karena faktor pekerjaan? Pendidik sebagai manusia merdeka yang senantiasa belajar. Peranan pendidik sangat besar bagi murid. Pendidik harus mampu mempersiapkan apa yang dibutuhkan murid sesuai dengan konteks dan kemajuan zaman. Menjadi pendidik merupakan pekerjaan yang menantang, perlu adaptif, tidak hanya memajukan materi, tetapi juga budi pekerti. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah bagian dari mengajar. Pengajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sebagai tempat menaburkan benih kebudayaan dan tumbuhnya peradaban dari pengajaran. Mengajar dan mendidik menyesuaikan kodrat anak karena anak itu unik. Pendidikan harus mampu memberikan didikan baik lahir maupun batin untuk pengembangan budi pekerti yang terdiri dari pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti atau olah rasa dan karakter, kemauan atau olah karsa, dan jasmani atau olahraga. Pendidikan zaman dahulu, pendidikan kolonial Belanda bersifat kolonial yang hanya berorientasi pada kognitif. Pendidikan seperti itu tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara mencetuskan sistem pendidikan Among yang sampai sekarang menjadi semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat atau membangun kehendak, di belakang memberikan dorongan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menyampaikan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam, pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan mereka tinggal. Misalnya, jika tinggal di daerah pegunungan, materi pembelajaran konsepnya tentang bagaimana memelihara kelestarian alam pegunungan. Kodrat zaman, pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara melakukan perubahan pembelajaran yang disebut dengan azas trikon. Apa itu azas trikon? Yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, pengembangan pendidikan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan pendidikan diambil dari banyak sumber, termasuk dari luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan banyak sekali, tetapi harus menyesuaikan kepribadian dan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti adalah watak dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Teori konvergensi, kodrat anak seperti tulisan yang masih samar-samar. Teori tabula rasa, kodrat anak seperti kertas kosong yang dapat diisi. Teori negatif, kodrat anak seperti kertas yang sudah terisi coretan atau tulisan. Tugas pendidik adalah menebalkan tulisan yang masih samar menjadi lebih jelas. Budi pekerti dibagi menjadi dua. 1. Biologis atau watak yang sukar dirubah.
2. Intelligible atau watak yang bisa dirubah. Budi pekerti atau watak dapat diubah melalui pendidikan yang baik. Pendidikan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya agar selamat dan bahagia. Sistem Among adalah contoh metode dalam mendidik anak sesuai dengan kodrat alam yang merdeka. Dalam bahasa Jawa, momong adalah merawat, among adalah memberi contoh yang baik, ngamong adalah proses mengamati. Guru sebagai fasilitator untuk menggali pemahaman murid sesuai dengan perkembangan zaman mulai pembelajaran proyek dan P5. Mendidik adalah sebagian dari kebudayaan dan kepribadian bangsa. Siapa saja yang berperan dalam pendidikan? Trisendra, 1. Keluarga, 2. Sekolah, dan 3. Masyarakat.